Halo Sobat Rumah Solusi, pernahkah kalian mendengar kata less is more? Apa sih yang disebut dengan minimalis? Desain minimalis adalah desain yang membuang bagian-bagian yang tidak perlu, sehingga yang nampak adalah elemen-elemen pentingnya saja. Pernyataan tersebut berasal dari seorang arsitek ternama berkebangsaan Jerman. Desain minimalis juga dipengaruhi oleh desain tradisional Jepang, yang mengedepankan zen dan kesederhanaan. Kesederhanaan ini juga dicerminkan dari pemilihan warna dan penggunaan properti berdasarkan fungsinya. Konsep minimalis ini sudah banyak diterapkan dalam kehidupan seseorang di era modern, sobat. Sehingga berpengaruh pula pada desain dan gaya arsitektur tempat tinggal mereka. Mindset hidup sederhana atau minimalis inilah yang nantinya berpengaruh pada desain interior dan gaya arsitektur bangunan. Apakah kamu salah satu yang menerapkan gaya hidup minimalis? Kalau iya, coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Lalu kira-kira apa aja ya karakteristik desain rumah minimalis? Desain minimalis bukan berarti tidak mementingkan estetika ya. Oleh sebab itu, rumah minimalis juga mempunyai prinsip-prinsip penting yang diterapkan ke dalam desain interior maupun eksterior rumah. Contohnya, minimalis dapat diartikan sebagai ruangan yang luas yang menggunakan sedikit furniture dengan warna netral, memainkan aksen geometris dan asimetris yang tajam, serta menggunakan warna yang didominasi oleh warna putih pada lantai dan dinding. Namun, konsep rumah minimalis juga tidak selalu menguntungkan, sobat. Maka dari itu, Rumah Solusi akan kasih tahu ke kamu apa saja keuntungan dan kekurangan konsep rumah minimalis. Sebelum masuk ke kontennya, jangan lupa untuk subscribe channel Rumah Solusi dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Keuntungan pertama, bentuk yang sederhana dan umum. Kesederhanaan yang berkaitan dengan rumah minimalis merupakan hal yang digemari masyarakat. Dengan menampilkan desain minimalis, rumah dan pemiliknya terkesan apa adanya, modern, dan memiliki keterbukaan. Elemen-elemen yang ada dalam rumah tersebut mengacu pada fungsinya, bukan jumlahnya, sehingga terkesan tidak banyak furnitur ataupun dekorasi. Bentuk sederhana dan umum ini juga dapat memperlihatkan tidak adanya kesenjangan sosial yang signifikan antara kelas menengah dan kelas atas. Perbedaan dalam budget hanya akan terlihat pada material bangunan yang dipakai, hasil finishing, kerapihan pengerjaan, dan furniture yang akan digunakan. Keuntungan kedua, pengerjaan yang mudah dan cepat. Ketika kamu sedang dalam tahap membangun rumahmu, baik renovasi atau membeli baru, kamu pasti tidak sabar untuk segera melihat hasilnya dan menempatinya bersama dengan keluarga. Dengan desain rumah minimalis yang memiliki bentuk sederhana, pengerjaannya pun relatif lebih mudah. Karena desain rumah minimalis tidak banyak menggunakan motif dan dekorasi dalam sentuhan akhirnya. Bahkan warna desain rumah minimalis biasanya hanya menggunakan satu warna untuk seluruh bangunan, sehingga lebih cepat dan efisien. Keuntungan yang ketiga, minimnya penggunaan dekorasi. Apakah kamu tahu apa yang menyebabkan rumah tidak terlihat fungsional dan sempit? Nah, hal tersebut disebabkan oleh dekorasi dan furniture rumah yang terlalu banyak dan tidak penting. Furniture dan dekorasi rumah yang tidak memiliki fungsi dianggap sebagai pemborosan. Penggunaan dekorasi rumah minimalis biasanya menggunakan aksen geometris dan asimetris seperti garis dan bidang. Keuntungan keempat, tampak elegan. Dengan absennya dekorasi pada rumah minimalis, menjadikan ruangan-ruangan di dalam rumah tampak lebih lega. Hal inilah yang membuat kesan elegan pada rumah minimalis. Bentuk desain rumah minimalis akan terlihat jelas, tidak terlihat rumit dan berbelit-belit. Rumah minimalis semakin diminati dan laku di Indonesia. Karena perkembangan budaya masyarakat Indonesia yang mulai menuju ke arah kehidupan modern. Nah, kekurangan yang pertama, sulit terlihat rapi. Kecepatan dalam membuat rumah minimalis memang tidak diragukan. Karena rumah minimalis tidak banyak memiliki ornamen, minim variasi material bangunan dan warna yang ditambahkan ke dalam desainnya. Namun ternyata, sulit untuk membuat sentuhan akhir desain minimalis yang rapi pada sebuah bidang yang luas. Keterbatasan SDM dan teknologi berakibat pada sentuhan akhir rumah minimalis yang terlihat kurang rapi. Kurangnya kerapian dalam rumah minimalis juga dapat dilihat dari pertemuan antara dinding dan lantai, juga sudut ruangan. Rumah minimalis jika dilihat dari kejauhan memang sangat menarik. Namun jika kamu melihatnya dari dekat,
Coba perhatikan detail pada dinding putih besar. Seringkali ada bagian yang tidak lurus dan bergelombang. Contoh dari kasus rumah minimalis ini pasti banyak terjadi di sekitarmu, sobat. Karena memang sulit untuk membuat finishing yang rapi pada bidang yang luas. Apakah kamu pernah melihat kasus seperti ini? Kekurangan yang kedua, sulit untuk dibersihkan. Ketika selesai dibangun, rumah minimalis akan membawa kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Namun, apakah kamu siap untuk mempertahankan desain minimalis tersebut? Pernah nggak sih kamu memikirkan cara untuk membersihkan dan merawat rumah minimalis? Dominasi warna putih dan netral pada rumah minimalis akan membuatnya cepat kotor jika tidak dibersihkan secara rutin. Dinding maupun lantai yang luas dan kosong akan terlihat kotor dan tidak rapi jika kamu tidak merawatnya secara rutin. Nah, itu dia beberapa keuntungan dan kekurangan rumah minimalis, sobat. Jika hanya melihatnya dari luar, rumah minimalis memang cocok untuk kamu yang mau terlihat sederhana dengan tetap memperlihatkan estetika. Apakah desain rumah minimalis adalah salah satu impianmu? Coba pikirkan terlebih dahulu, apakah kamu siap untuk mempunyai rumah minimalis? Jangan lupa untuk nonton video rumah solusi lainnya di samping ini ya sobat, karena semua kebahagiaan berawal dari rumah.